Halo, bertemu lagi dengan saya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai jumlah eritrosit dan juga leukosit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nika Dedita Setiarini dengan NIM 181304103 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Baik, topik pembahasan kali ini yang pertama itu ada tujuan praktikum, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada alat dan bahan, yang keempat ada prosedur kerja, dan yang kelima ada pembahasan. Jadi tujuan praktikum kali ini yaitu menghitung jumlah eritrosit dan juga leukosit. Nah, yang kedua ada landasan teori. Landasan teori ini perlu kita ketahui sebelum kita masuk ke pembahasan inti. Jadi, darah merupakan cairan yang terdapat di semua makhluk hidup yang mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, membawa zat-zat kimia hasil metabolisme, dan juga digunakan sebagai pertahanan tubuh dengan mengedarkan antibodi dan sel darah putih. Darah tersusun atas plasma darah dan sel darah. Plasma darah mengandung 90% air dan berbagai zat terlarut. Kemudian plasma merupakan cairan penyusunan sel darah yang memiliki komposisi berbeda dengan cairan intrasel. Plasma terdiri dari beberapa protein yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan osmotik plasma. Sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Sel darah merah atau eritrosit merupakan sel yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia. Dalam keadaan fisiologik, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi, dan mekanisme hemostatis. Retikulosit adalah sel eritrosit termuda yang mengandung RNA yang jumlah cukup untuk menggantikan eritrosit yang mati. Proses penghancuran eritrosit terjadi karena proses penuaan dan juga patologis. Kemudian ada sel darah putih atau leukosit, merupakan sel yang memiliki inti tetapi tidak memiliki bentuk sel yang tetap dan tidak berwarna. Terdapat dua jenis leukosit. Yang pertama ada granuler yang terdiri dari limfosit dan juga monosit. Kemudian yang kedua ada granuler yaitu neutrofil, basofil, dan eosinofil. Fungsi dari sel leukosit yaitu menyediakan pertahanan yang cepat dan kuat terhadap setiap bahan infeksius yang mungkin ada. Peningkatan leukosit ini dijumpai pada infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun mikroba yang infeksius dan toksik. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan dalam praktikum kali ini cukup sederhana. Yang pertama itu buku ajar anatomi dan fisiologi manusia dan buku sumber yang relevan. Kemudian yang kedua ada informasi dari narasumber, dan yang ketiga itu bacaan dari majalah, surat kabar, ataupun internet, ataupun dapat men-search video pada YouTube. Dan prosedur kerja yang dapat dilakukan yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang didapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah, surat kabar, maupun internet. Selanjutnya yaitu pada inti pembahasan. Nah, larutan Hayem itu merupakan larutan yang digunakan dalam metode penghitungan eritrosit atau sel darah merah. Fungsi dari larutan Hayem ini digunakan untuk mengencerkan darah atau sel darah merah. Kemudian yang kedua ada larutan Cuk atau merupakan bahan pemeriksaan leukosit manual dengan komposisi gentian violet, asam asetat glasial, dan juga aqueous. Asam asetat glasial pada larutan Cuk berfungsi melisiskan eritrosit dan mempunyai kandungan asam dengan pH 2,4. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan juga leukosit. Nah, faktor yang pertama itu ada faktor internal, meliputi faktor usia, asupan gizi, status gizi, jenis kelamin, sedangkan faktor
faktor eksternal itu meliputi kualitas alat, proses homogen perbandingan dengan antikoagulan. Kualitas alat, jika kualitas alat jelek maka tidak menutup kemungkinan hasil yang dikeluarkan tidak valid sehingga akan mempengaruhi hasil. Kemudian yang kedua itu ada proses homogen. Bila darah terlalu lama dihomogenkan, maka akan terjadi lisis yang dapat mengurangi jumlah sel yang ada di dalam darah. Kemudian yang ketiga, perbandingan darah dengan antikoagulan. Apabila darah terlalu encer akan menimbulkan koagulasi, sebaliknya bila darah kelebihan, antikoagulan eritrosit akan berbentuk krenasi serta trombosit membengkak. Berikut ini merupakan beberapa kelainan darah yang mempengaruhi sel darah merah. Yang pertama ada anemia. Anemia terjadi jika kadar sel darah merah sangat rendah, baik akibat perdarahan berlebihan, kekurangan zat besi, atau kekurangan vitamin B12. Pada anemia yang cukup parah, penderita akan terlihat pucat, mudah lelah, dan sering sesak napas. Kemudian yang kedua yaitu anemia aplastik. Kondisi ini terjadi ketika sumsum tulang tidak menghasilkan cukup banyak sel darah, salah satunya sel darah merah. Anemia aplastik belum diketahui penyebabnya, tetapi diduga dipicu oleh infeksi virus, penyakit autoimun, efek samping penggunaan obat, kemoterapi, hingga kehamilan. Kemudian yang ketiga yaitu autoimun hemolitik. Pada anemia autoimun hemolitik, sistem kekebalan tubuh menjadi terlalu aktif dan secara keliru akan menghancurkan sel darah merah, sehingga menyebabkan anemia. Kondisi ini disebabkan oleh gangguan autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang diri sendiri. Kemudian yang keempat yaitu anemia sel sabit. Kondisi ini membuat sel darah merah menjadi lengket dan kaku, hingga menghambat aliran darah. Anemia sel sabit merupakan penyakit genetik. Penderita kondisi ini bisa mengalami kerusakan organ tubuh dan rasa sakit yang tidak tertahankan. Kemudian yang terakhir yaitu polisitemia. Polisitemia adalah salah satu jenis kelainan darah akibat kelainan darah. Darah menjadi terlalu kental akibat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel darah merah. Kondisi ini dapat menimbulkan resiko penggumpalan darah, stroke, hingga serangan jantung. Selain mengganggu sel darah merah, ada beberapa jenis kelainan darah yang berdampak pada sel darah putih atau leukosit. Di antaranya, yang pertama yaitu ada leukemia. Leukemia adalah salah satu bentuk dari kanker darah di mana sel darah putih menjadi ganas dan diproduksi secara berlebihan dalam sumsum tulang. Sayangnya, belum diketahui penyebab pasti dari kondisi ini. Kemudian yang kedua itu ada multiple myeloma. Merupakan kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih menjadi ganas. Sel darah putih akan diproduksi secara berlipat ganda dan melepaskan protein abnormal yang dapat merusak organ. Kemudian yang ketiga ada sindrom myelodysplasia. Adalah salah satu kelainan darah yang berdampak pada sumsum tulang. Kondisi ini terjadi akibat sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah yang sehat. Yang terakhir yaitu ada limfoma. Limfoma merupakan kanker darah yang berkembang di dalam sistem getah bening. Sel darah putih pada orang yang mengalami limfoma akan menjadi ganas, menyebar secara abnormal, dan berlipat ganda tanpa terkendali. Kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah. Ada kemungkinan kesalahan dalam pengenceran dan sampling, karena darah mengandung lebih sedikit leukosit dibandingkan eritrosit. Pengencerannya lebih kecil dan volume sampel yang digunakan lebih besar. Sekian video mengenai jumlah leukosit dan eritrosit. Semoga video ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih.